Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah kita nikmati, yang telah Dia berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat hidup dan nikmat sehat walafiat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada beliau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan hanya kepada Engkau lah kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik saudaraku yang Allah muliakan, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang ketiga, maka hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu hadis yang keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu dengan judul Inna a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung pada di akhir ujungnya. Baik, saya akan bacakan hadis An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah shadiq dan masduq, yaitu shadiq yaitu yang benar, masduq dan dibenarkan oleh Allah. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah selama itu pula. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging selama itu pula. Summa yursalu ilaihil malaku wa yanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya lalu meniupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa ajilihi wa amalihi wa syakkiyun aw sya'idun. Apa itu 4 perkara tadi? Yaitu mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia sengsara atau bahagia. Wallahi la ilaha illa ghairuhu. Demi Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar melakukan perbuatan penghuni surga, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga sampai hingga jarak antara dirinya
dengan surga hanya tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Namun ketetapan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira. Dan sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka hanya tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Namun ketetapan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita akan bedah analisa dari keempat hadis keempat dari Arba'in ini, yaitu proses penciptaan dan takdir. Hadis ini dibuka dengan penegasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai sosok Nabi Muhammad SAW sebagai shadiqul masduq, yaitu orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Penegasan ini sangat penting karena materi yang akan disampaikan dalam hadis ini menyangkut dua perkara ghaib yang sulit dinalar secara mandiri. Dua perkara ghaib dalam hadis Ibnu Mas'ud yaitu Ibnu Mas'ud sengaja memberi muqaddimah karena hadis ini membahas ghaib secara medis, yaitu proses terjadinya janin, penciptaan, yaitu penjelasan mendalam mengenai tahapan perkembangan janin di dalam rahim yang pada zaman itu belum ada teknologi medis untuk membuktikannya. Ya, gimana ya istilahnya, dulu pada zaman Nabi 14 abad tahun yang lalu itu proses dengan pembentukan janin itu sangat mustahil untuk diketahui, berbeda dengan zaman sekarang ini. Ghaib yang kedua yaitu ghaib secara takdir, ya, ketetapan hari akhir hayat, rahasia mengenai akhir hayat seseorang, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Seseorang mungkin terlihat baik di awal hidupnya namun tergelincir di akhir hayatnya, ataupun sebaliknya, seseorang yang buruk di awal namun mendapat hidayah di akhir ujung usianya. Karena kedua hal ini tidak bisa diindra, maka keimanan kepada pembawa berita Rasulullah SAW menjadi kunci yang utama. Itulah alasan kenapa Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah SAW wa huwa shadiqul masduq, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Baik, jika melihat dari kandungan hadis, yaitu tentang perkembangan janin, meskipun di dunia kedokteran modern ini memiliki penjelasan rinci, Al-Quran telah merangkum tahapan penciptaan manusia dengan sangat indah dan akurat. Penjelasan ini dapat ditemukan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan bagian awal surat Al-Hajj. Baik, kita akan buka dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alahu nutfatan fi qararim makin, summa khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqna mudghata idoma, fa kasawnal idoma lahma, summa ansa'nahu khalaqan akhar, fatabarakallahu ahsanal khaliqin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripatih tanah, yaitu sulalatim min tin, surat.
Summa ja'alahu nutfah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani, fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh, yaitu maksudnya rahim. Summa khalaqna nutfah alaqatan, kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, segumpal darah. Fa khalaqna alaqatan mudho, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqa mudghata idoma, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fakasaunal idoma lahma, lalu dari tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lahma. Summa ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah yang pencipta yang paling baik. Penjelasan singkat dari tahapan ayat tadi, berdasarkan ayat di atas terdapat urutan proses penciptaan manusia secara biologis yang sangat ajaib. Yang pertama yaitu sulalatim min tin. Sulalatim min tin yaitu manusia pertama, yaitu Adam, diciptakan Allah dari tanah, dan keturunannya dari saripati tanah, yaitu sarana makanan yang berasal dari tanah. Yang kedua yaitu nutfah, yaitu pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang menetap di rahim ibu kita, yaitu qararin makin, atau nutfata amsyaj dalam Al-Quran, yaitu air mani yang tercampur. Yang ketiga alaqah, sesuatu, yaitu alaqah yaitu sesuatu yang melekat atau segumpal darah. Yang keempat adalah mudho, segumpal daging yang seukuran kunyahan. Yang kelima yaitu idomah, yaitu pembentukan struktur tulang belulang. Yang keenam adalah man, pembungkus tulang dengan otot dan daging. Yang ketujuh adalah khalqan akhar, menjadi makhluk yang berbentuk lain setelah ditiupkan ruh, sehingga ia menjadi manusia yang sempurna. Sedangkan dalam surat Al-Hajj ayat 5 Allah menyebutkan ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin liyubayyina lakum. Yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Baik, kita kembali ke dalam konteks hadis Ibnu Mas'ud di atas. Kita punya pembanding dua hadis yang berkaitan dengan hal ini, yaitu hadis yang pertama, yaitu yang ada di Arba'in Nawawi, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud yang akan sedang kita bahas, yaitu diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis kedua yaitu hadis dari Hudzaifah bin Asid Al-Hifari, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ketiga yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sendirian tanpa diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, adapun mengenai hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim, terdapat tafsiran dari sebagian ulama mengenai proses kejadian manusia. Saya akan menyampaikan riwayat Bukhari dan Muslim karena sebagian orang menerjemahkan hadis tersebut sebagai berikut. Tahapan perkembangan janin, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan proses pembentukannya di dalam perut ibunya melalui tahapan-tahapan. Yang pertama itu dalam bentuk nutfah, yaitu 40 hari
Yang pertama dalam bentuk nutfah, air mani. 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga dalam bentuk mudghah, yaitu segumpal taling. Dengan demikian proses tersebut memakan waktu kurang lebih 120 hari atau sekitar 4 bulan. Nah, menurut pemahaman ini, menurut hadis yang diriwayat ini, malaikat baru diutus untuk meniupkan ruh setelah janin genap berusia 120 hari. Nah, makanya dari pernyataan ini ada implikasi hukum fikih. Menurut sebagian ulama, berdasarkan penafsiran tersebut muncul pendapat hukum mengenai pengguguran kandungan. Nah, yang pertama itu jika pengguguran dilakukan sebelum usia 4 bulan, yaitu 120 hari, perbuatan tersebut dianggap berdosa, namun tidak dikategorikan sebagai tindakan pembunuhan. Yang kedua alasannya, yaitu karena usia tersebut belum ditiupkan ruh. Nah, mereka berpendapat bahwa peniupan ruh baru terjadi setelah melewati 3 fase, yaitu 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Nah, itu menurut tafsiran pertama. Sedangkan tafsiran yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Asid dan Ibnu Mas'ud dengan lafal yang ada pelengkapan sedikit. Mari kita bahas ya. Tafsiran kedua ini merujuk pada riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Asid. An Hudzaifah bin Asid Al-Hifari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Hudzaifah bin Asid Al-Hifari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marra bi nutfati sintani wa arba'una lailah, apabila nutfah sperma telah melewati 42 malam, ba'atsallahu ilaiha malakan, Allah mengutus seorang malaikat. Nah, dari awal hadis ini sudah jelas ya bahwa apabila nutfah sperma telah melewati 42 malam, ba'atsallahu ilaihan malakan, Allah mengutus seorang malaikat. Nah, berbeda dengan hadis sebelumnya ya, yang terdiri dari 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah. Nah, ini fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa idamaha. Malaikat itu kemudian membentuknya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Summa qala ya Rabbi, kemudian malaikat tadi bertanya, ya Rabbi, ada karun au unsa, apakah ini laki-laki atau perempuan? Fayaqdi rabbuka ma syaa, maka Tuhanmu telah menetapkan apa yang dikehendaki. Fayaktubul malaku, dan malaikat pun menulisnya. Summa yaqulu ya Rabbi ajaluhu, kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi, bagaimana ajalnya? Fayaqdi rabbuka ma syaa fayaktubul malaku, maka Tuhanmu menetapkan apa yang Dia kehendaki dan malaikat pun menulisnya. Summa yaqulu ya Rabbi rizquhu, kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi, bagaimana rezekinya? Fayaqdi rabbuka ma syaa fayaktubuhu, maka Tuhanmu menetapkan apa yang Dia kehendaki dan malaikat pun menulisnya. Summa yakhrujul malaku bisyahifati fi yadai, setelah itu malaikat keluar membawa catatan, maksudnya catatan takdir yang di tangannya. Fala yazidu ala ma umira wala yanqus, dia tidak menambah maupun mengurangi apa yang telah diperintahkan. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud riwayat
Muslim saja tanpa riwayat Bukhari, Imam Bukhari, mari kita perhatikan ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Nah, di sini sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya atau pembentukannya di perut ibunya selama 40 hari. Nah, dari hadis yang kedua ini tidak ada kata dalam bentuk nutfah. Nah, yang pertama tadi ada arba'ina yauman nutfah. Nah, ini tidak ada. Tapi dalam riwayat lain ada tambahannya yang hadis yang ada di Arba'in Nawawi. Tetapi dalam riwayat Muslim tanpa ada tambahan tersebut. Nah. Summa yakunu fi dzalika alaqatan misla dzalik. Kemudian kata Nabi, kemudian dalam masa itu ia menjadi alaqah seperti itu. Maksudnya seperti itu dalam 40 hari gitu. Nah, maksudnya dalam bentuk alaqah pada yang demikian seperti itu. Maksudnya dalam 40 hari tersebut maksudnya dikumpulkan pembentukannya sebagai alaqah dalam 40 hari yang sama ini. Summa yakunu fi dzalika mudghah misla dzalik. Jadi kemudian dalam masa itu ia menjadi mudghah, yaitu segumpal daging seperti itu masih dalam 40 hari. Lalu summa yursalu ilaihi malaku fayanfukhu fihi ruh, kemudian diutuslah malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh. Nah, ini sama pada yang demikian, maksudnya fi dzalik, yang pada demikian itu yang dimaksudkan 40 hari seperti itu, misla dzalik, maksudnya dikumpulkan pembentukan. Nah, dalam riwayat ini terdapat poin penting yang perlu diperhatikan ya. Maksudnya yang pertama, tanpa sebutan nutfah. Nah, dalam riwayat ini tidak ada kata nutfah secara spesifik sebagaimana terdapat riwayat lainnya. Makna frasa fi dzalik terdapat tambahan kalimat fi dzalika, pada demikian itu. Hal ini merujuk pada periode 40 hari yang sama. Nah, terus maksud misla dzalik, kata seperti itu bermakna bahwa proses pengumpulan pembentukan sebagai alaqah mudghah juga terjadi di dalam kurun waktu 40 hari tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, maksudnya untuk mensinkronkan dua hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud itu agak sinkron, maksudnya dalam satu berdasarkan perbandingan kedua dapat ditarik kesimpulan satu periode 40 hari fase nutfah, pertemuan sperma dan ovum, alaqah segumpal darah, dan mudghah seluruhnya berlangsung dalam kesatuan waktu 40 hari pertama, bukan terbagi terpisah-pisah, yaitu 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, bukan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu waktu pengutusan malaikat. Merujuk pada hadis Hudzaifah bin Asid, malaikat dikirim setelah 42 malam. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan fisik dan peniupan ruh berkaitan dengan kehadiran malaikat terjadi pada rentang waktu setelah 40 hari ke atas. Untuk menepis kontradiksi, jika terjemahkan secara tekstual lama, maksudnya fakta yang terpisah tadi, maka akan muncul kontradiksi yang sangat tajam antara angka 42 malam di riwayat Hudzaifah bin Asid dengan 120 hari riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun dengan tafsiran yang kedua, fase terjadi di
40 hari pertama, kedua ini menjadi selaras, bisa dimengerti. Pemahaman ini dinilai jauh lebih akurat, tafsiran yang kedua ini secara ilmiah dan sesuai dengan temuan medis modern, yaitu organogenesis. Secara empiris pada usia 40 hari janin tidak lagi berbentuk cairan air mani, melainkan sudah memasuki tahap pembentukan fisik yang nyata, yaitu organ-organ mulai terbentuk. Yang akurasi ilmiah itu penafsiran ini menjawab keraguan pihak-pihak yang memprotes durasi 120 hari, karena secara medis perubahan bentuk janin memang terjadi secara signifikan di dalam 40 hari pertama, bukan menunggu hingga bulan ketiga atau keempat. Dengan demikian struktur pemahaman ini tidak hanya kuat secara dalil, yaitu berdasarkan kompromi dari hadis riwayat dalam Sahih Muslim, tapi juga terbukti kebenarannya secara empiris. Jika kita meninjau dari sudut pandang Al-Quran yang diselaraskan dengan ilmu kedokteran, terdapat poin-poin penting mengenai fase awal kehidupan. Berdasarkan literatur kedokteran yang saya baca, istilah sulalati mintin, yaitu saripati tanah, dapat dimaknai sebagai sesuatu yang sangat tipis dan kecil. Sebagian mufasir menafsirkan sulalah saripati ini sebagai air mani. Sebagaimana kita ketahui ya, ketika air mani terpancar dalam jumlah yang sangat banyak, pada kenyataannya hanya satu atau beberapa segelintir sel sperma saja yang berhasil membuahi sel ovum. Tentu dalam bentuk ini para ahli medis atau kedokteran yang lebih memahami secara detail teks ini ya. Pertemuan ini maksudnya membentuk nutfah. Dalam ayat lain yaitu Allah menyebutkan nutfati amsaj, yaitu nutfah yang bercampur, yang merujuk pada pencampuran sel sperma dan sel ovum. Selanjutnya dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, summa khalaqnal nutfata alaqatan, kemudian kami jadikan nutfah itu sebagai alaqah. Secara terminologi alaqah sering diartikan sebagai segumpal darah. Fase ini diperkirakan terjadi mulai minggu kedua hingga akhir minggu ketiga masa kehamilan. Catatan kami ya, saya menyampaikan ini berdasarkan literatur, sekali lagi berdasarkan literatur yang saya baca, meskipun kami bukan bidang ahli dalam bidang ini ya. Saya berharap koreksi dan masukan dari para dokter dan ahli medis apabila terhadap informasi medis yang kurang tepat. Baik, kita kembali lagi. Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun, fa khalaqna alaqatan mudghah, lalu alaqah itu kami jadikan mudghah. Secara bahasa alaqah memiliki kemiripan karakteristik dengan lintah ya, kayak lintah atau ulat yang menempel pada tubuh hewan untuk menghisap darah, mengambil saripati makanan-makanan dari ibu. Dalam konteks perkembangan janin, kondisi nutfah pada minggu kedua dan minggu ketiga memang menyerupai bentuk lintah yang menempel dan mulai mengambil nutrisi, menghisap dari dinding rahim. Setelah melewati fase tersebut, Allah mengubah alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Fase ini berlangsung kurang lebih hari ke-22 atau awal minggu ke-4 hingga akhir minggu ke-6. Dalam Al-Quran, mudghah disifati menjadi dua kondisi, mudghah mukhallaqah yang sudah berbentuk, dan ghairu mukhallaqah dan yang belum berbentuk sempurna. Hanya penting untuk dipahami pada fase ini, segumpal daging tersebut pada awalnya belum memiliki bentuk manusia yang jelas, namun sepanjang proses yang terjadi antara minggu ke-4 hingga minggu ke-6 mulai muncul bentukan-bentukan awal di dalam segumpal daging tersebut.
Dari sinilah diperkirakan organ-organ tubuh mulai mengalami proses pembentukan organogenesis dan seterusnya. Tahap selanjutnya dijelaskan dalam firman Allah, fa khalaqna mudghata idhamah, lalu kami jadikan mudghah itu tulang belulang. Pada perubahan dari segumpal daging menjadi tulang ini mulai terjadi pada awal minggu ke-7. Pada fase ini struktur yang menyerupai kerangka mulai terbentuk. Kemudian Allah berfirman, fakasawna idhama lahma, lalu kami bungkus tulang tersebut dengan daging. Nanti setelah kerangka tulang belulang terbentuk, mulailah janin tersebut nampak memiliki struktur tulang yang jelas. Jika sebelumnya yang ada baru adalah organ-organ, jadi pada tahap ini tulang tersebut dibalut dengan daging. Secara fungsional, daging otot memerlukan tumpuan sehingga ia tumbuh menempati dan membungkus tulang. Proses ini berlangsung di akhir minggu ke-7 hingga minggu ke-8. Nah, setelah itu fase berikutnya adalah summa asnahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang dalam bentuk lain. Fase ini pada awal minggu ke-9 menurut penjelasan para ulama. Pada akhir minggu ke-8 sebenarnya struktur tubuh sudah lengkap, namun ukurannya masih sangat kecil. Nah, mulai minggu ke-9 hingga minggu ke-12 janin tersebut mengalami penyerumpaan bentuk. Memasuki minggu ke-12 ke atas terjadilah pertumbuhan yang sangat pesat hingga menjadi sosok bayi yang jelas dan sempurna. Ini tentang Hoib yang pertama, yaitu tentang proses terbentuknya janin di dalam rahim ibu kita. Hoib yang kedua, kita bicara masalah takdir, karena dalam hadis kata Nabi SAW, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizquhu wa ajilihi wa amalihi wasakiyun au syaitun, dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, yaitu mencatat rezeki, ajalnya, amalnya, dan apakah dia sengsara atau bahagia. Setelah malaikat datang dikirim, malaikat disuruh untuk mencatat apa, yaitu mencatat rezekinya, amalnya, dan ajalnya, apakah ia menderita atau sengsara, menderita atau bahagia. Dicatat oleh malaikat ini takdir, disebut dengan takdir yang berkaitan dengan janin. Kita sebagai umat muslim, rukun iman yang keenam adalah al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Saya ingin menjelaskan secara singkat logika sederhana beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir ada 4 tingkatan. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, cuma sekedar sekilas. Yang pertama yaitu ilmu Allah, al-ilmu. Yang pertama, ilmu Allah tentang apa yang hendak Allah ciptakan. Yang kedua yaitu pencatatan dalam kitab Allah catat ilmu tersebut di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tahu isinya kecuali Allah. Yang ketiga, kehendak al-masyiah, Allah berkehendak untuk mengeksekusi apa yang telah dicatat atau yang direncanakan. Yang keempat adalah penciptakan, al-khalq, Allah menciptakan, Allah mengeksekusi. Untuk memahami takdir, misalnya kita bisa analogikan sebagai seorang insinyur bangunan. Ya, untuk memudahkan logikan kita, misalnya bayangkan takdir seperti proses seorang insinyur yang akan membangun sebuah rumah. Ada 4 tahapan rukun yang terjadi, misalnya al-ilmu, al-ilm, maksudnya ilmu Allah. Ibarat seorang insinyur itu memiliki ilmu dan konsep tentang rumah yang akan dibangun. Maksudnya Allah Maha tahu segala rincian alam semesta. Bahkan sebelum alam itu ada, Allah tahu apa yang akan terjadi hingga awal hingga akhir zaman. Ya, seperti itu.
Alkitab pencatatan. Maksudnya ibarat insinyur itu yang menuangkan ide-ide ke dalam cetak biru atau blueprint atau RAB, rencana anggaran bangunan. Maksudnya dalam sini Allah telah mencatat seluruh ilmunya tentang perjalanan alam semesta ini di Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang ketiga adalah al-masyiah. Ibarat insinyur membuat keputusan atau persetujuan untuk membangun sesuai dengan rencana. Di alam semesta ini tidak ada satupun atom yang bergerak tanpa izin dan kehendak Allah. Apa yang Allah mau pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak mau tidak akan terjadi. Yang keempat ada al-khalq, penciptakan eksekusi. Ibarat proses pembangunan fisik rumah tersebut hingga berdiri tegak. Maksudnya ibarat proses sebagai manusia itu pembangunan fisik rumah tersebut hingga berdiri tegak. Ini fase eksekusi di mana Allah menciptakan kenyataan yang kita lihat sekarang, termasuk penciptaan diri kita dan perbuatan kita dan bahkan semua alam semesta ini. Maksudnya takdir bukan kebetulan. Segala sesuatu baik yang manis maupun yang pahit, seperti adanya iblis atau musibah, sudah melalui proses ilmu, pencatatan dan kehendak Allah yang maha sempurna. Hikmah dibalik keburukan, maksudnya seperti dokter yang akan mengamputasi kaki seorang pasien untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Allah terkadang menciptakan keburukan untuk menghasilkan kebaikan yang lebih besar atau agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Hikmah dibalik Allah menciptakan keburukan. Ya, karena yang kesimpulan yang selanjutnya itu keterbatasan akal manusia. Kita menggunakan analogi insinyur hanya untuk mempermudah maksudnya akal kita. Namun sejatinya ilmu dan keadilan Allah jauh melampaui logika manusia dan makhluk. Kita tidak berhak mempertanyakan perbuatan Allah, namun kita yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Nah, makanya dalam hadis yang disebutkan dari Ubadah bin Samit, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqawahul qalam. Nah, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, yaitu al-qalam. Faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza uktub. Allah berfirman kepadanya, tulislah. Pena bertanya, wahai Rabb, apa yang aku tulisnya? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta yaquma as-sa'a. Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu hingga hari kiamat tiba. Di dalam hadis lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, kata bawahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah wa arsyuhu alal ma. Allah menciptakan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, dan saat itu arsnya berada di atas air. Hadirin belum sini. Nah, maksudnya dalam memahami takdir, ada rahasia ilahi dan keterangan hati, yaitu penulisan takdir, yaitu sebagian dalam hadis tersebut itu kan 50.000 tahun sebelum penciptaannya. Maksudnya segala peristiwa yang ada di alam semesta telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Isinya adalah rahasia Allah. Tidak ada malaikat atau nabi yang mengetahui kecuali jika Allah memberi kabar, memberitahu sebagian kecilnya. Yang kedua yaitu memahami tadi, kita tidak berhak mempertanyakan kenapa Allah melakukan ini, karena akal manusia tidak akan sampai di situ. Namun
para ulama menjelaskan bahwa adanya keburukan seperti Allah menciptakan iblis itu dengan tujuan yang mulia. Maksudnya yaitu sebagai ujian bagi umat manusia. Tanpa iblis tidak ada ujian bagi manusia untuk membuktikan ketaatannya. Yang ibro yang kedua yaitu menunjukkan sifat Allah. Adanya dosa memungkinkan sifat Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Allah tampak saat hambanya sedang bertobat. Hikmah yang kedua itu membedakan kualitas hamba. Maksudnya agar nampak siapa hamba yang bersungguh-sungguh beramal soleh, mau berjihad dan bersedekah meski digoda dengan iblis. Hikmah yaitu hikmah analogi. Maksudnya seperti dokter yang harus mengamputasi bagian tubuh yang nampak buruk atau sakit demi menyelamatkan nyawa pasiennya, atau orang tua yang menghukum anaknya, atau orang tua yang menghukum anaknya. Itu maksudnya dengan tujuan ya untuk kembali hambanya kepada kebaikan, ke jalan lurus gitu. Nggak semua gitu ya. Tujuan untuk beriman kepada takdir sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, belajar takdir bukan untuk mendebat, melainkan untuk dua tujuan utama, yaitu sebagai mental kita agar tidak berputus asa saat tertimpa musibah seperti kecelakaan mobil. Kita bisa tenang karena itu sudah tercatat. Apa yang ditakdirkan untukku pasti akan menimpamu, dan apa yang bukan untukmu pasti akan meleset. Tujuan yang kedua agar seorang hamba ini tidak sombong. Saat sukses kita tidak bangga diri atau merasa hebat, karena tahu bahwasanya semua itu pemberian atau kehendak Allah. Yang ketiga, takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Karena kita tidak tahu apa yang tertulis di masa depan, kita tidak boleh berpasrah diri secara keliru. Jangan berkata, ada sebagian seorang yang berkata, kalau sudah takdir masuk neraka, buat apa beramal? Faktanya kita tidak tahu akan catatan itu. Allah memberi kita kebebasan memilih, seperti bebas memilih arah jalan atau menu makanan. Tugas kita bukanlah memikirkan catatan rahasia tersebut, melainkan beramal soleh sekuat tenaga. Ya, tujuan akhir belajar takdir adalah agar kita selalu rendah hati, tidak merasa aman dengan amal yang sekarang, karena tidak tahu bagaimana penghujung hayatnya, dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT sambil terus berusaha di jalan yang benar. Konsep kehidupan seorang muslim itu berusaha, ridho, dan takdir. Yaitu yang pertama, takdir bukan alasan seseorang hamba untuk bermalas-malasan. Banyak orang yang keliru, kalau sudah takdir miskin buat apa kerja gitu. Jawabannya sederhana, apakah Anda tahu catatan takdir Anda? Misalnya. Karena tidak ada yang tahu, maka kita tidak boleh berbicara sesuatu yang gaib gitu loh. Misalnya kita analogikan makan ya. Jika kita lapar dan makanan ada di depan kita, apakah Anda akan makan? Atau apakah Anda akan diam saja menunggu takdir kenyang? Tentu tidak. Anda akan makan. Jika setelah makan Anda kenyang, itulah takdir Anda. Contoh lain, jika kita ingin punya anak, ya seharusnya seseorang itu harus menikah dan berusaha. Jika setelah usaha maksimal ternyata tidak punya anak, barulah ia tahu bahwa itulah takdirnya.
Jadi takdir diketahui setelah kejadian, bukan di awal sebagai alasan untuk menyerah. Konsep kehidupan yang kedua bagi seorang muslim yaitu rumus kebahagiaan dari Rasulullah SAW memberikan panduan yang sangat indah. Nah, di dalam hadis Nabi, ikhris alama yanfa'uka, bersemangatlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagimu baik di dunia dan di akhirat. Lalu saran Rasulullah, wasta'in billah, selalu minta tolong kepada Allah karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Saran yang ketiga, wala ta'jiz, jangan malas dan merasa lemah. Kita sebagai seorang muslim seharusnya saran dari Rasulullah itu kita jalankan. Ya. Saran selanjutnya dari Rasulullah itu menyingkapi hasil, gitu loh. Larangan kata, Rasulullah melarang kita untuk berkata seandainya. Jika Anda sudah berusaha maksimal namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita atau terkena musibah, jangan berkata seandainya tadi saya begini, seandainya saya tadi lewat sini. Pasti tidak akan terjadi seperti itu. Kata seandainya hanya akan membuka pintu bagi setan untuk membuat kita menyesal, sedih, dan memprotes akan takdir Allah. Katakanlah, ini Rasulullah memberi saran, katakanlah qadarallahu wa ma syaa ma fa'al. Qadarallahu wa ma sya'al. Ini sudah takdir Allah dan apa yang ia dikehendaki pasti dia lakukan. Itu. Konsep seorang muslim itu beriman kepada takdir adalah berbuah manis. Ya, maksudnya beriman pada takdir akan melahirkan karakter yang stabil. Maksudnya, saat sukses seseorang harusnya tidak sombong. Kita sadar kekayaan atau kecerdasan ini adalah takdir Allah, bukan semata-mata karena kehebatan kita. Sedangkan saat musibah tidak akan putus asa. Kita yakin semua dicatat, pasti ada hikmah atau kebaikan di baliknya. Husnudon kepada Allah. Sedangkan saat beramal soleh tidak merasa kita pasti masuk surga. Kita tetap rendah hati karena Nabi SAW mengingatkan bahwa amalan itu tergantung pada akhirnya. Innama a'malu bi khawatim. Kita tahu bahwa bagian akhir hayat kita, maka kita terus berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan kalimat, baik kita kembali kepada konteks kalimat hadis Ibnu Mas'ud tadi ya. Fa wallahi la ilaha illa khairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluhu. Akan tapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sekilas dari kalimat ini mungkin ada sebagian dari diri kita mengatakan bahwa ini serasa nggak adil ya, di saat kita hidup dalam ketaatan yang lama, di ujung-ujung akhir kita beramal jelek, berbuat maksiat, langsung Allah menilai memasukkan dia dalam surga. Nah, ini ada sebagian yang begitu mengatakan ini. Itu bentuk ketidakadilan bagi Allah Subhanallah. Ini adalah cara berpikir yang salah. Potongan hadis ini
dijelaskan di dalam hadis lainnya, dalam riwayat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, inna rajulu la ya'malu amalai ahlil jannah fima yabda'u linnas fahuwa min ahlin nar. Sesungguhnya seseorang benar-benar beramal dengan amalan ahli surga menurut apa yang nampak bagi manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Nah, maksudnya ini kan ada ditafsirkan dari hadis itu fima yabda'u linnas, menurut apa yang nampak bagi manusia. Nah, jadi dari kata yang pertama tadi riwayat Ibnu Mas'ud itu orang yang mungkin dulu dengan beramal amalan ahli surga, dia banyak sedekah, banyak berjihad, banyak mengajarkan ilmu. Nah, itu Allah tutup dengan di akhir hayat dengan beramal maksiat. Nah, mungkin ini sebagian merasa kita, orang mungkin dia beramal dengan beramal yang kurang ikhlas. Nah, seperti itu, kurang ikhlas. Nah, menunjukkan bahwa amal tersebut lahirnya saja yang nampak baik, namun di sisi dalamnya rusak di sisi Allah karena niatnya, akidahnya, dan penutup hidupnya. Itu Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yufhimu min hadzal hadis, dan dahulu Ibnu Mas'ud memberikan pemahaman tentang hadis ini, ya, innahu la yabhi lil mu'minina ayyujaba bi amali, bahwa ya tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk merasa bangga, ujub dengan amalnya. Gitu. Wala ya'mana makrawah wala yaqnatu min rahmatihi, dan tidak pula merasa aman dari makar ketetapan Allah, dan tidak berputus asa. Maksudnya ini syarah dari kalimat yang kedua, yaitu inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dira. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak dirinya dan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, akan tapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia dalam surga. Nah, kalimat yang kedua ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim itu selalu husnudzon kepada Allah dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, karena dikisahkan Bani Israel dia membunuh 99 nyawa, terus dia ingin bertobat. Ketemulah dia kepada seorang ahli ibadah, dia bertanya, wahai abid ahli ibadah, apakah ada pintu tobat terhadapku karena saya sudah membunuh 99 nyawa. Lalu ahli ibadah tadi berkata, tidak ada pintu tobat bagimu karena engkau telah membunuh 99 nyawa. Setelah itu dibunuhlah tadi seorang ahli ibadah tadi karena keterbatasan ilmu, menjadi digenapkan 100. Lalu dia datang kepada seorang alim, seorang yang ahli ilmu. Dia berkata, wahai Ustadz, wahai sang alim, saya sudah membunuh 99 nyawa dan menutup dengan 1 nyawa dari seorang ahli ibadah. Apakah ada pintu tobat bagi saya? Gitu. Seorang alim berkata, tidak ada yang menghalangi kamu untuk bertobat. Nah, ini menunjukkan bahwa seumur hidupnya dia melakukan kejahatan. Nah, di akhir hayat dia ingin bertobat. Allah memberi hidayah kepada orang tadi. Karena Allah, sang alim memerintahkan, hijrahlah engkau dari kampungmu karena kampungmu itu banyak kemaksiatan. Nah, dari itu di akhir hayatnya, padahal dia belum sempat beramal, tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia beramal, niat beramalnya dia, dan Allah akan setelah dihitung sebelum sampai tempat untuk dia berhijrah, Allah sudah
ngambil nyawanya. Nah, itu menunjukkan bahwa seumur hidup dia beramal dengan amalan ahli neraka, antara jarak dia dan neraka tinggal sehasta, maka Allah buat dia beramal dengan ahli, maka dia masuklah surga, seperti itu. Ya. Dan sedangkan menurut Imam Hasan Al-Basri dalam ayat tadi, dalam hadis ini mengatakan, hada tahdhiru lil muhsini an ya'jaba bi amalihi wa bisra lil musii an la yaqnata wal amru kulluhu ila qada'illahi wa qadarihi. Ini adalah peringatan bagi orang yang beramal soleh agar tidak ujub atau berbangga diri, dan harapan bagi pelaku maksiat agar tidak berputus asa. Semuanya itu akan kembali kepada ketetapan oleh Allah. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um menyebutkan, yadullu hadis ala annal amala maqbula wa huwa ma waqafa sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwa amal yang diterima adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Wantaha bi husnil khatimah wa ilmu wahisa bi kulli syai'in, dan diakhiri dengan husnul khatimah, ilmu Allah mendahului segala sesuatu. Hatta fintiqalil abdi min halin ila hal, termasuk perpindahan seseorang dari suatu keadaan ke keadaan lain. Kesimpulan dari penutup hadis ini yaitu takdir Allah adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Tugas kita bukan membedah rahasia itu, melainkan menjalankan tugas kita, yaitu berusaha sempurna mungkin dan berserah diri sebulat mungkin. Berserah diri sebelum. Dengan begitu hati akan selalu tenang, tidak gelisah oleh kegagalan, dan tidak sombong oleh kebelasian. Demikian penjelasan dari hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keempat. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.